Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tria Agustina dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis akan mempresentasikan tentang pengecatan imunohistokimia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Imunohistokimia adalah suatu kombinasi dari anatomi, imunologi, dan biokimia untuk mengidentifikasi komponen jaringan yang memiliki ciri tertentu dengan menggunakan interaksi antara antigen target dan antibodi spesifik yang diberi label. Imunohistokimia merupakan suatu cara pemeriksaan untuk mengukur derajat imunitas atau kadar antibodi atau antigen di dalam sediaan jaringan. Tujuan pewarnaan imunohistokimia yaitu supaya unsur-unsur dalam jaringan tampak jelas dan dapat dibedakan bagian-bagiannya di bawah mikroskop. Yang kedua yaitu mempertajam atau memperjelas berbagai elemen tisu terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan dan ditelaah dengan mikroskop. Jenis-jenis pewarnaan imunohistokimia yaitu yang pertama hematoksilin eosin atau He yang berfungsi untuk memberi gambaran umum suatu jaringan. Yang kedua yaitu Ab atau alkalian blue yang biasanya digunakan pada sampel yang memiliki pH 2,5 dan mampu mendeteksi mukopolisakarida asam dan biasanya memberi warna biru. Yang ketiga yaitu PAS, periodic acid skiff, digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan mukopolisakarida netral pada suatu jaringan dan akan memberikan warna magenta. Yang keempat yaitu lectin, digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan dan zat kompleks lain dalam suatu jaringan. Pewarnaan hematoksilin eosin atau He. Yang pertama yaitu sampel dicuci dengan NaCl fisiologis kemudian dimasukkan ke dalam larutan boil selama 24 jam. Yang kedua yaitu dehidrasi 1, sediaan dimasukkan dalam larutan alkohol bertingkat masing-masing 24 jam. Alkohol 100% 3 kali 6-8 jam. Yang ketiga clearing, direndam dalam silol 1 selama 1 jam, kemudian dimasukkan ke dalam silol 2 selama 1 jam, lalu dimasukkan ke dalam silol 3 selama 30 menit pada suhu ruang dan 30 menit pada inkubator. Infiltrasi parafin 3 kali 1 jam pada suhu 50-56 derajat Celcius. Yang keempat yaitu embedding. Sediaan dimasukkan dalam alat pencetak parafin yang berisi parafin cair, kemudian parafin ditambah sampai penuh. Yang kelima yaitu pemotongan dan affixing. Yang keenam yaitu deprafinasi dan rehidrasi. Selanjutnya ketujuh yaitu pewarnaan dengan hematoksilin 15 detik, kemudian dibilas dengan air, kemudian pewarnaan dalam eosin selama 15 detik dan dibilas dengan air. Yang ke-8 dehidrasi 2, sediaan dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat selama beberapa menit dan dimasukkan dalam alkohol 100% 3 kali beberapa menit. Yang ke-9 clearing, sediaan dimasukkan ke dalam silol selama beberapa menit sebanyak 3 kali. Yang ke-10 penutupan dengan entelan dan gelas penutup. Berikutnya yaitu prosedur pewarnaan Ab atau alkalian blue. Yang pertama, deparafinisasi dan dehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat masing-masing selama 3-5 menit. Kemudian dilanjutkan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. Yang kedua yaitu penurunan pH dengan 3% asam asetat selama 5 menit pada suhu ruang. Yang ketiga perendaman dalam Ab pH 2,5 selama 30 menit. Yang keempat yaitu pencucian dengan 3% asam asetat selama 5 menit sebanyak 3 kali dalam suhu ruang. Yang kelima pencucian dengan aqueous selama 5 menit sebanyak 3 kali.
Yang keenam yaitu counterstain cek dengan mikroskop. Yang ketujuh, pencucian dengan aqueous selama 5 menit sebanyak 3 kali. Yang ke-8, pencucian dengan air mengalir 10-60 menit. Yang ke-9, pencucian dengan aqueous selama 5 menit sebanyak 2 kali. Yang ke-10 yaitu dehidrasi dan penjernihan dalam larutan silol dan penutupan sediaan. Selanjutnya yaitu prosedur pewarnaan PAS atau Periodic Acid Shift. Yang pertama, deparafinisasi dan dehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat masing-masing selama 3-5 menit. Yang kedua, dioksidasi dalam asam periodat 1% selama 5-10 menit. Yang ketiga, pencucian dengan aqueous 3 kali. Yang keempat, pewarnaan digunakan larutan reagen Schauf selama 15-30 menit. Yang kelima, yaitu pencucian dengan air sulfit yang selalu fresh 3 kali 3 menit. Yang keenam, pencucian dengan aqueous selama 5 menit sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, yaitu counterstain dengan hematoxylin cek dengan mikroskop. Yang ke-8 yaitu pencucian dengan air mengalir 10-60 menit. Yang ke-9, pencucian dengan aqueous selama 5 menit sebanyak 2 kali. Yang ke-10, dehidrasi dan penjernihan dalam larutan silol dan penutupan sediaan. Selanjutnya yaitu pewarnaan lektin. Yang pertama, deparafinisasi dan dehidrasi sediaan dalam larutan silol dan alkohol bertingkat masing-masing selama 3-5 menit. Kemudian dilanjutkan pencucian dalam air mengalir selama 10 menit. Yang kedua, sediaan dimasukkan dalam hidrogen peroksida 1% dalam PBS selama 15 menit. Yang ketiga, pencucian dengan air mengalir selama 10 menit dilanjutkan dengan PBS 0,01 selama 5 menit sebanyak 3 kali. Yang keempat yaitu pencucian dengan PBS selama 3 kali masing-masing 5 menit. Yang kelima, inkubasi dengan lektin selama 2 jam dalam inkubator 37 derajat Celcius. Yang keenam, pencucian dengan PBS sebanyak 3 kali masing-masing 5 menit. Yang ketujuh, visualisasi dengan 0,05% DAB dan 0,1% hidrogen peroksida pada buffer tris 0,05 m pH 7,6 selama 10-20 menit di tempat yang gelap. Yang ke-8 yaitu pencucian dengan larutan PBS selama 5 menit sebanyak 3 kali. Yang ke-9, pewarnaan kontras dengan hematoxylin beberapa detik. Yang ke-10, pencucian dengan air mengalir selama 30 menit. Yang ke-11 yaitu dehidrasi dengan alkohol bertingkat. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.